Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saatnya kita kembali belajar mata pelajaran tematik bersama Uskarisma. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1-6. Temanya tentang usaha pelestarian lingkungan. Untuk itu, persiapkanlah alat tulis kalian dan buku paket tema 8. Selamat belajar! Sebanyak 97 air yang ada di bumi kita ini adalah air laut. Sisanya baru air tawar. Bagaimana rasanya air laut? Apakah air laut layak untuk kita minum? Apakah ciri-ciri air yang layak diminum? Sumber air ada 3. Yang pertama adalah air permukaan, contohnya sungai dan waduk. Dan yang kedua adalah mata air, contohnya mata air Cibadak. Dan yang ketiga adalah air tanah. Mari kita simak video berikut ini. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokkulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Ternyata banyak tahap yang harus dilewati agar air bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu, bagaimana syarat air yang layak diminum? Syarat secara fisik. Yang pertama, tidak keruh atau berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak berasa. Yang keempat, tidak meninggalkan endapan. Dan yang kelima, suhunya antara 10-25 derajat Celcius. Syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Dan yang ketiga, cukup yodium. Yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi, yaitu air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Yang selanjutnya kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia tentang gambar cerita. Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ciri-cirinya adalah 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Dan yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Teman-teman, amati kedua gambar tersebut. Yang pertama, gambar menceritakan seorang anak yang sedang membantu temannya mengalami kerusakan pada sepedanya. Sambil menundukkan lututnya, anak tersebut memperbaiki rantai gear yang lepas. Sedangkan cerita dari gambar kedua adalah menceritakan dua orang anak laki-laki dan perempuan yang sedang memberi makan ikan di kolam ikan dekat rumahnya. Ikan di kolam kecil yang diberi makan oleh kedua anak tersebut berwarna-warni. Ada yang berwarna kuning, orange, dan merah hitam. Teman-teman, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat?
Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama, kita akan membahas kegiatan ekonomi produksi. Adalah kegiatan yang membuat barang yang dibutuhkan masyarakat, berupa barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Misalnya, petani, pengrajin, dan pengusaha. Yang kedua, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Misalnya yaitu pedagang buah, penjual ikan, pedagang beras, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi konsumsi. Adalah kegiatan memakai barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Contohnya yaitu misalkan kalian saat jam istirahat sekolah jajan di kantin. Oke, tugas hari ini adalah silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 116, 119, 141. Tugas tidak usah dikumpulkan, tetapi saat Zoom meeting kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Untuk itu, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.